لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kali ini saya akan menyampaikan tausiah singkat dan memikat, menarik, mudah-mudahan dilirik. Ada seorang laki-laki yang memiliki 4 orang istri. Istri yang pertama sudah tua, kurang menarik, sehingga kurang diperhatikan. Lalu kemudian istri yang kedua agak cantik, agak menarik, sehingga agak diperhatikan. Lalu kemudian istri yang ketiga lebih cantik, lebih menarik, sehingga tentunya lebih diperhatikan. Dan istri yang keempat sangat cantik, sangat menarik, sehingga sangat diperhatikan, bahkan dibangga-banggakan. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Seiring dengan berjalannya waktu, tiba saatnya sang suami akan meninggal dunia. Sebelum sang suami meninggal dunia, beliau mengumpulkan keempat orang istrinya. Yang pertama yang dipanggil adalah istri yang keempat. Lalu kemudian sang suami menyampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, seandainya ajalku tiba, apakah engkau sudi menemaniku kapanpun, dimanapun aku berada?" Jawab sang istri, "Wahai suamiku, aku tidak bersedia menemanimu, cukup sampai di sini." Kemudian dipanggillah istri yang ketiga. Lalu kemudian sang suami menyampaikan kepada istri yang ketiga, "Wahai istriku, apabila ajalku tiba, sudikah engkau menemaniku kapanpun dan dimanapun aku berada?" Jawab sang istri, "Wahai suamiku, aku pun tidak bersedia menemanimu, paling hanya selama engkau berada di rumah duka." Dan kemudian dipanggillah istri yang kedua dan diberikan pertanyaan yang sama, "Wahai istriku, sudikah engkau menemaniku kapanpun, dimanapun aku berada?" Jawab sang istri, "Wahai suamiku, aku akan menemanimu selama engkau di rumah duka sampai di pemakaman. Setelah engkau dimakamkan, maka aku akan kembali ke rumah." Dan sampailah giliran istri yang pertama. Kemudian diberikan pertanyaan yang sama, "Wahai istriku, seandainya ajalku tiba, apakah engkau sudi menemaniku dimanapun dan kapanpun sampai kapanpun?" Lalu kemudian sang istri menjawab, "Wahai suamiku, aku akan setia menemanimu kapanpun dan dimanapun engkau berada." Para pemirsa sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya sampaikan sesungguhnya hanya sebuah ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana istri yang keempat adalah gambaran harta yang kita miliki. Ketika kita meninggal dunia, maka semuanya akan meninggalkan kita. Jangankan yang jauh, yang melekat dalam tubuh kita pun akan dilepaskan pakaian perhiasan. Dan istri yang ketiga adalah gambaran kawan-kawan kita, sahabat-sahabat dekat kita. Mereka hanya berbelasungkawa selama kita berada di rumah duka. Setelah itu mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, istri kedua adalah gambaran keluarga besar kita. Mereka akan menemani kita bahkan sampai ke pemakaman. Tapi setelah kita dimakamkan, mereka pun akan kembali ke rumahnya masing-masing. Dan adapun istri pertama adalah gambaran amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Yang inilah yang nanti akan setia kapanpun, dimanapun, selamanya akan mendampingi kita. Para pemirsa sebangsa dan setanah air yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Silahkan beristri 4, tapi jangan lupakan istri yang pertama. Atau dalam kata lain, silahkan perbanyak harta, kemudian perbanyak kawan dan sahabat, cintai keluarga, tapi jangan lupakan, yaitu amal
yang akan senantiasa menyelamatkan kita nanti ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat yang saya dapat sampaikan. Silahkan beristri 4. Jangan lupa minta izin sama istri. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Haji Alwi undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.